Selamat pagi family. Masa pandemi yang berkepanjangan menjadikan sejumlah rumah ibadah harus merombak bentuk ibadahnya. Bahaya penggunaan uang fisik memaksa cara-cara kreatif dalam pemberian persembahan. Serta sejumlah berita penting lainnya akan kami hadirkan ke hadapan family semua. Bersama saya, Chandra Julianto, inilah THI News. Berita pertama, pandemi COVID-19 yang melanda tanah air rupanya tidak mengurangi kerinduan beribadah jemaat GSI THI. Menanggapi kerinduan tersebut, pihak gereja akhirnya membuka ibadah fisik secara terbatas. Sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, Sunday Service GSI THI secara fisik terbuka bagi 30 jemaat pada batas usia 14 sampai 65 tahun. Family yang ingin mengikuti ibadah fisik bisa mendaftarkan diri di link berikut ini. Pendaftaran dibuka mulai dari hari Minggu pukul 10 pagi sampai hari Jumat pukul 12 malam. Bagi family yang tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara fisik, family bisa tetap dapat mengikuti ibadah secara live streaming di channel YouTube GSI THI. Selanjutnya, sebagai bentuk pencegahan penularan virus COVID-19, pemerintah menghimbau seluruh warga Indonesia untuk mengurangi penggunaan uang fisik. Oleh sebab itu, selama masa pandemi berlangsung, pemberian persembahan dan perpuluhan akan dilayani secara daring. Berikut ini adalah QR Code yang dapat family scan melalui berbagai aplikasi e-money dalam rangka memberikan persembahan. Sementara itu, bagi family yang ingin mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan untuk janji iman, diakonia, misi, serta pembangunan gereja, family bisa melakukannya melalui rekening berikut ini. Berita ketiga. Di era kecepatan informasi di mana semua berita bergulir begitu cepat tanpa koreksi, keakuratan dan ketepatan menjadi aspek yang sering dilupakan sehingga akhirnya banyak terjadi kesesatan. Mencegah hal tersebut, GSI THI menyediakan media informasi yang menyeluruh dan terpercaya, yakni Warta Ibadah Bulanan. Family diharapkan bisa secara rutin mendownload Warta Ibadah melalui link berikut ini, sehingga family bisa terus mendapatkan informasi yang bukan kaleng-kaleng. Berita berikutnya, bagi family yang memiliki permohonan doa, family diharapkan bisa mengunjungi Instagram resmi gereja di @gsja_THI. Family dapat langsung menulis permohonan doa di story prayer request box yang tersedia di setiap hari Kamis. Permohonan doa family akan dijaga kerahasiaannya dan akan didoakan bersama di doa syafaat Sunday Service. Selanjutnya, himbauan datang bagi semua family yang memiliki anak, adik, keponakan, atau cucu untuk bisa mengajak mereka semua mengikuti ibadah Kids Service yang akan dilangsungkan pukul 10 pagi setelah ibadah ini selesai. Di masa pandemi ini penting sekali bagi setiap anak-anak untuk tetap beribadah dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk memastikan setiap anak bisa mengikuti ibadah secara maksimal, kami juga menghimbau para orang tua untuk bisa menemani anak-anak mereka mengikuti ibadah Kids Service bersama-sama. Berita terakhir. Masuknya ibadah ke dalam fase online service menyulitkan beberapa jemaat dalam memaknai nilai sakral ibadah dan tetap berkonsentrasi dalam mengikuti seluruh ibadah. Menyikapi hal tersebut, pihak gereja menghimbau semua family yang hendak mengikuti ibadah live streaming untuk terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan penting sebagai berikut. Berdoa sebelum ibadah, ikut memuji Tuhan dan menyembah dengan segenap hati, mencatat dan mencerna setiap bagian khotbah yang disampaikan, ikut berdoa dalam doa syafaat, memastikan kuota internet cukup selama ibadah berlangsung, dan menyiapkan terlebih dahulu roti dan anggur yang akan digunakan jika ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian family semua. Saya Chandra Julianto undur diri, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa. Kita percaya dalam satu Allah, Sang Bapa, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang terlihat dan tak terlihat. Kita percaya dalam satu Tuhan, Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal,
Tuhan atas segala Tuhan, terang atas segala cahaya, Tuhan yang sesungguhnya. Dia ada sejak awal. Untuk kita dan keselamatan kita, Ia turun dari surga. Oleh kuasa Roh Kudus, Ia lahir ke dunia dan menjadi manusia. Untuk kita, Ia disiksa dan disalibkan. Ia menderita, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, Ia bangkit kembali dan menepati perkataannya. Ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah Allah Bapa. Ia akan kembali membawa kemenangan pada hari penghakiman terakhir. Kerajaannya kekal selamanya. Ia disembah dan ditinggikan. Dalam kelemahan kami mau berkata kami kuat karena kasih setiamu yang menyertai
kau beri, kakiku melompat bagimu. Selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa family. Bapa yang baik, kami datang dengan hati yang penuh. Kami datang dengan jiwa yang siap. Kami mau ingat segenap kebaikan Tuhan, seluruh kasih setia Tuhan yang tidak pernah pergi dari kami. Dan kami bawa ucapan syukur yang terbaik. Kami bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kami yang maha baik. Terima kasih Bapa. Biar pujian penyembahan hari ini boleh menyenangkan hatimu. Boleh menjadi kesukaan bagi namamu. Mari siap, kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan dengan suara keras. Amin. Hey, tepuk tangan di atas kepalamu, come on. You know this song. Dari dasar hatimu katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. people from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. hey, Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan sama-sama, You are good. hey. Katakan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to angkat tanganmu. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you And we shout, hallelujah, hallelujah, we worship
Allah yang penuh kasih karunia, amin. Tuhan yang begitu baik, Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kami ingin masuk lebih dalam lagi, mengenal-Mu, mengenal hati-Mu Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi, tinggal di dalam kasih setia-Mu yang lebih dari hidup. Kami bawa hati kami bawa sembah kami. Ini setiap kami, ya Allah. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Allah Juru Selamatku, katakan inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia. Sama-sama kita bangkit berdiri, family. Angkat tanganmu, katakan. Dekat kepadamu aku rasakan kenyang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Katakan padamu,
padamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu. Rasakan damai-Mu, Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. hanya Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. ku percaya. Percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Demikian hati kami saat ini. Dan saat ini kami bersatu hati. Kami ingin berdoa Tuhan. Kami ingin berseru kepadamu. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Mengisi setiap ruangan ini. Mengisi hati dan pikiran kami. Begitu juga setiap jemaat yang ada di rumah saat ini. Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemik yang terjadi di Indonesia. 1 tahun sudah berlalu. Di awal tahun ini Tuhan, kami meminta kehendak-Mu terjadi bagi bangsa kami. Kiranya Engkau yang bekerja dan berkarya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin pemerintahan Indonesia, khususnya Pak Jokowi Tuhan. Dan kami setiap masyarakat bekerja sama untuk melewati situasi ini. Kami percaya Engkau hadir bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat vaksin yang sudah ada Tuhan. Kami berdoa untuk distribusinya Tuhan kepada masyarakat. Tuhan, kami percaya kesembuhan dan segala hal yang terbaik terjadi karena tangan-Mu bekerja. Kami berdoa Tuhan bagi vaksin ini Tuhan, apapun mereknya, kiranya pada saat rakyat menerimanya Tuhan yang bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan sampai hari ini atas penyertaan Tuhan buat setiap kami, orang yang percaya, baik mereka yang belum percaya. Kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Terus limpahkan kesehatan bagi bangsa kami. Siapapun mereka Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa dan bersatu hati untuk ibadah kids online yang selama pandemik ini kami tidak bisa bertemu dengan setiap anak-anak, tapi kami percaya Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Tetap biarkan setiap orang tua memperkenalkan setiap anak-anak kepada Engkau Tuhan. Ibadah yang berlangsung, Tuhan kami percaya Tuhan yang bekerja dan berkarya bagi setiap leader. Terus beri kami semangat untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala keterbatasan kami percaya kami ingin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan bersatu hati buat Pendeta Reo Panggabean yang saat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan,
Engkau tambahkan hikmatnya, lebih lagi besarkan pelayanannya. Saat ini dia melayani di tempat ini, kiranya Engkau urapi, dan firman Tuhan yang disampaikan itu datang daripada Engkau. Dan setiap telinga yang mendengar dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarganya, Engkau limpahkan lebih lagi dengan berkat yang melimpah. Dan mengucap syukur Tuhan, kami juga berdoa untuk prayer request daripada setiap family. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk kesembuhan bagi family kami yang terkena atau terpapar COVID-19. Tuhan yang menjamah, Tuhan terlebih lagi daripada seorang dokter. Tuhan adalah tabib yang ajaib, yang menyembuhkan, yang menyempurnakan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang datang ke setiap family untuk memberikan kesembuhan, dan kami percaya Engkau yang jawab tepat pada waktunya setiap kerinduan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi salah satu family kami untuk memperoleh promosi dalam pekerjaan. Kami tahu situasi saat ini sedang tidak baik dalam penglihatan kami, tapi kami percaya kehendak Tuhan yang terjadi bagi pekerjaan setiap family. Promosi yang datang itu datang juga daripada Engkau Tuhan. Dan kami tetap dimanapun kami berada, kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga promosi itu datang daripada Engkau. Kami mengucap syukur buat hari ini. Ini doa dan keseruan hati kami. Tuhan yang jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat hatimu family. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang keluar dari hati kami sejak kami memulai ibadah ini adalah pengagungan, pengakuan, sorak-sorai akan kebesaran-Mu Bapa. Kami janji pagi hari ini, apapun kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami gak akan pernah mengeluh. Karena kami tahu lewat kesusahan-kesusahan itulah sesungguhnya Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang kuat. Dan ini sudah kami buktikan kalau kami berjalan sama Tuhan. Kami boleh melewati 2020 dengan penuh kesukacitaan. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap pujian, hormat, sembah kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, sebagai wewangian yang menyemerbakkan surga. Izinkan malaikat-Mu menari-nari oleh karena pujian kami. Bergembiralah Kau Bapa di surga. Sampaikan, luapkan isi hati-Mu kepada kami di waktu yang singkat ini. Sehingga ketika kami nanti mengakhiri puja-puji sembah kepadamu, kami akan pulang dengan satu keyakinan bahwa di dalam kelemahan aku kuat. Terima kasih Bapa.
Bicaralah dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga siapapun kami yang mendengarnya, baik yang ada di rumahmu maupun yang ada di rumah masing-masing, mereka juga yang ada di rumah masing-masing mengalami urapan yang sama seperti kami ada di tempat ini. Lawat setiap kami, jangan satu pun terlewat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Wow, hampir 2 tahun kita nggak jumpa, tetapi suasana malah lebih luar biasa. Ini namanya di tengah penderitaan, kelemahan yang Tuhan izinkan. Gereja Tuhan di Taman Harapan ini, Indah Jelambar ini, ya Taman Harapan Indah Jelambar, ternyata mengalami upgrade, ya kan, apa yang luar biasa. Saya masuk terkagum-kagum ya. Sekarang sudah mulai banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Teruna-teruna ini benar-benar yang dikatakan di dalam kitab Yoel, teruna-teruna akan dipakai digenapi ya. Puji Tuhan, sahabat-sahabat GSJ THI yang ada di rumah yang sedang menyaksikan streaming ini, saya percaya saudara juga diberkati. Mungkin dalam beberapa saat belum bisa beribadah bersama, tapi percayalah hubungan kita sama Tuhan tidak akan pernah terputuskan oleh hanya karena Cici Corona datang ya saudara ya. Sebentar lagi kita sincia, harusnya saya dijadwal 14 Februari biar dapat pulang kue keranjang ya. Terima kasih Pak Gembala ya, saudara yang menyaksikan tayangan ini yang bukan jemaat gereja GSJ THI. Saya sekarang ada di Jelambar dan gembala sidangnya namanya Bapak Pendeta Timothy Sastra ya kan. Kalau bisa kamera disorot ya kan. Puji Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya seperti tema bulanan adalah dalam kelemahan aku kuat. Yuk sama-sama dengan saya katakan dalam kelemahan aku kuat. 1, 2, 3. Lihat kiri kanan saudara lalu senyum saudara ya. Yang nggak bisa lihat senyum ya. Nah saudara dalam pergumulan saya dalam beberapa hari ini juga kehilangan orang-orang yang saya kasihi gitu saudara. Tapi saya nggak pernah mau khotbah cerita tentang jumlah orang mati. Saya mau cerita selalu jumlah orang sembuh. Karena saya lebih suka jumlah orang menang daripada orang kalah ya. Saya bahkan mau nulis cuman nggak jadi-jadi. Mau nulis kalau perlu saya hashtag ke Presiden Jokowi kalau nonton ya. Ke Doni Bonardo. Mesti dikasih tahu udah berapa orang yang divaksin gitu. Jadi setiap hari ada juga udah 10.000, 20.000. Jadi kita tahu dan saya juga udah ajuin ke Departemen Agama Pak gitu kan hamba Tuhan duluan, saya mau duluan ya saudara. Kalau yang dengar ini kalau saudara tiba saatnya divaksin, saya bukan promosi nih, harus mau saudara. Saudara jangan bilang iya dalamnya ada apa, lu dulu makan cendol, makan bakmi gerobak, saus tomat gak jelas aja gak tahu dalamnya kita makan banyak-banyak. Vaksin yang udah dicek sama WHO lu takut. Makan obat dari Cungko, dari Korea yang kita nggak tahu pabriknya apa aja kita telenin ya kan. Kadang-kadang punggung kura-kura kita makan ya, keong kita makan. Nah, yuk, vaksin saudara ya. Jadi saya mau supaya kita semua happy lagi ya. Ayat yang melandasi kita 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 berkata dengan sangat sederhana tetapi dalam banget maknanya saudara ya. Begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi sampai sini dulu saudara, titik belum selesai. Jadi kalau saudara ikut Kristus jangan saudara pikir hidup ini nyaman. Minggu depan bisa ke Pulau Seribu, minggu depan ke Monaco. Ya minggu depan bisa nonton sirkuit, enggak itu malah saya ragukan Kristen yang begitu. Saya enggak ngelarang orang kaya tapi kalau terlalu kaya saya ragu dia Kristennya saudara ya. Ya biasa-biasa aja ya karena nanti yang dia pikirin kalau gue mati duit kemana. Nanti kalau gue bisa enggak ke gereja ya karena mesti ngurus perusahaan ya. Kaya boleh terlalu kaya bahaya saudara. Boleh juga tapi bahaya kalau enggak hati-hati. Nah ini kita lihat saudara, jadi selalu ada persoalan menjadi orang Kristen. Lu mau duit lu 1 gunung, duit lu cuma 1 panci, persoalan ada ya saudara ya. Lebih bodoh lagi, duitnya nggak ada
nimbun persoalan. Itu lebih nggak bijaksana lagi ya. Yuk kalau duit udah tinggal ceban noban gembira aja, ketawa aja. Lebih baik dibilang orang gila tapi kita sukacita, amin. Nah dikatakan gini, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kalau saudara baca ini dari atas, ini kan cerita tentang di mana Paulus kurang apa sih melayani Tuhan. Paulus tuh udah jatuh-jatuhan, udah nggak karu-karuan, ninggalin semuanya. Beginian banyak, dia bisa jadi dosen, dia tinggal bawa surat membunuh orang Kristen. Tetapi ketika dia merubah keyakinannya, ketika dia ditangkap Kristus dan dia tidak mau lari dari tangkapan itu, ternyata penderitaan demi penderitaan yang dia ada. Tapi kenapa dia nggak menyerah? Inilah statement terakhir, jika aku lemah maka aku jadi kuat. Ini susah diterima pakai kepala kalau saudara belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Susah saudara, iman Kristen itu susah kalau saudara belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan. Enggak masuk akal saudara. Enggak masuk akal beneran. Tetapi saudara sudah lama jadi orang Kristen, kenapa kita tetap bisa bertahan walaupun kita berada dalam tekanan demi tekanan. Jangan saudara pikir di Indonesia kita ditekan, di Amerika juga Kristen ditekan. Ya, saudara kita bukan ditekan oleh salah satu agama pun, bukan, dunia. Karena dunia nggak bisa selalu sama dengan apa yang surga ajarkan kepada kita. Ya, orang Kristen disuruh jujur, dunia menganggap ya jujur sih bagus. Tetapi kalau untuk mencapai sesuatu kita nggak perlu jujur, tapi kita rame-rame kan boleh Pak. Terus kita bilang nggak boleh, maka kita akan menderita. Nah itu jadi tidak masuk akal nih. Kalau dibilang agama Kristen, enggak masuk akal. Tetapi kenapa masih ada yang bisa bertahan? Itu yang luar biasa. Termasuk saudara semua dan yang ada di rumah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana agar kita berada di dalam kelemahan? Ini yang menjadi jawaban di waktu yang singkat ini saudara ya. Saya berharap sekali lagi mohon izin Pak Gembala untuk sahabat jemaat GSJA THI. Kalau sehat atau kalau memang tidak bersentuhan langsung dengan yang COVID, absenlah datang hari Minggu ya. Jangan dijadikan juga alasan gitu kan, gua nonton streaming, ini pasti mau dong rotasi ya adik-adik ya. Minggu depan lu di rumah yang lain gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga beribadah di rumah Tuhan itu beda. Lu yang di rumah nih sekarang dengar omongan gue, tiba-tiba ada yang klakson, net pesanan bakmi datang, lu tinggalin. Ya kan? Bulan-bulan pertama streaming kusuk, sekarang enggak. Ini pendeta ngomongnya gitu doang, ganti channel. Padahal dia jemaat GSJA THI, dia ganti channel yang lain. Lalu tadi balik lagi, yang penting gue lihat belakangnya aja. Nah saudara jadi, saudara please, saudara jangan takut karena saya juga udah cek begitu datang protokol luar biasa. Ya kan, cuci tangan, ditembak, suruh duduk lagi, jarak jauh-jauh. Sebelum khotbah saya buka masker, saya nggak mau nyanyi, takut muncrat, ya kan. Nah, itu dia yang bahaya. Tapi saya percaya datanglah. Kalau saudara nggak ke gereja, tapi saudara sore kondangan, saudara perlu bertobat. Saudara kalau hari Minggu saya ngomong di mana-mana gereja saya ngomong. Saudara boleh nggak gereja karena saudara bilang takut klaster gereja. Omong kosong, tapi saudara pergi ke minimarket bisa 2 jam. Saudara bisa pergi ke mall, tapi kan sebentar doang belanja 2 jam. You datang ke sini cuma 60 menit, itu pun kita kan gak ada salaman. Lihat-lihatan aja juga udah lupa muka lo, udah ditutup semua. Tapi mari kita juga punya hati, absen, datang ya, absen, ada sebulan 1 kali bisa. Nah kita akan kembali lagi masuk, bagaimana agar kita dapat kuat berada dalam keadaan lemah. Perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 13, ayat yang paling saya suka sekali. Saya memfavoritkan juga ayat ini selain Filipi 4 ayat 19. Itu gak kita baca ya. Nah nih lihat di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala tahu dong artinya. Segala berarti semuanya. Mau perkara uang sekolah anak, perkara diputusin pacar, perkara jomblo forever sampai sekarang udah nggak ada covid jomblo lagi tambah covid, udah makin susah saudara mau nyamperin ke rumah nggak boleh, ya udah nasib deh ya saudara. Mau papa mama berkelahi, papa mama cerai, apapun masalah saudara segalanya ditanggung. Ya nanti mau Paskah kita akan lihat dia sudah tanggung di kayu salib. Nah jadi yang pertama, bagaimana agar kita bisa dapat mengatasi persoalan-persoalan ketika kita lemah, percayakan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Percayakan prinsip hidup saudara bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan itu kita. Sama seperti Yesus selalu mengasihi kita. Saudara hari ini murtad tinggalin Kristus, Yesus tetap mengasihi saudara.
Terus saudara keluar, saudara bilang gini, gue menderita terus. Dia sih gak mengasihi gue. No, dia mengasihi. Karena lu gak berdoa, karena kalian gak baca firman, gak mendekatkan diri. Kalian yang menjauh dari Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintu. Kalau ada yang dengar, buka. Jadi setiap saat Tuhan mengetuk pintu hati saudara dan saya. Baik yang di rumah, yang ada di sini. Maupun yang cuma ngintip-ngintip, Tuhan tetap ketuk pintu hati. Nah, saya buat catatan, kuasa dan kasih Kristus berada pada orang yang percaya, memungkinkan mereka melakukan semua apa yang Tuhan mau. Meskipun mengalami penderitaan, dan disitulah kita akan lihat kasih karunia Tuhan akan nyata. Ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan mau, kita punya kekuatan supranatural, adikodrati, kekuatan yang kita nggak tahu. Kenapa sih gua kok, nih kalau saya lihat nih tadi penyanyi, WL singer nih kan udah karatan semua nih yang di sini. Kenapa dia nggak bosen? Kenapa dia nggak pergi pindah ke tempat lain? Kenapa dia nggak alasan ada COVID? Saya yakin sekali karena kasih karunia Tuhan ada pada mereka. Saya yakin percaya sekali mereka menderita untuk pelayanan ini. Mereka harus buang waktu, mereka harus buang duit, mereka harus ngapalin lagu, mesti latihan. Tetapi kenapa mereka tetap datang? Karena kasih karunia Tuhan ada pada setiap orang yang mau melayani Tuhan. Itulah sebabnya semua perkara dapat ditanggung. Di gereja ini semua perkara dapat ditanggung. Kalau siapa? Kalau Yesus tetap ada di hidup kita. Haleluya. Jadi jelas, saudara, kita datang hari ini aja rugi semua. Waktu, ongkos, kasih kolektor lagi, segala macam. Tapi kenapa kita mau datang? Nah itu dia yang saya katakan. Jelas saya buat catatan, kuasa dan kasih karunia Kristus selalu berada dalam hidup orang percaya. Ini terlepas soal anak muda perjodohan ya. Kalau itu masalah salah pilih lain lagi ya. Jangan saudara bilang kenapa sih gue keputus lagi. Itu persoalan lain ya. Kadang-kadang Tuhan gak nyampurin lu salah pilih sih gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang yang hadir hari ini, karena ini 80% anak muda semua. Jadilah anak muda yang luar biasa. Saudara penerus di gereja ini saudara. 20 tahun lagi ya kalau masih hidup Pak Pendeta paling cuman, Pak Gembala paling cuman ngomong doang kan. Lo ini lah, lu tolong ini, lu tolong ini. Lu yang terusin semua. Itu kenyataan saudara. Hidup ini berputar. Jadi percayalah ketika saudara ada di GSJ THI ini, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah pergi. Jangan saudara berhitung, kenapa? Karena justru waktu saudara nggak berhitung, kekuatan Tuhan semakin nyata. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita dapat tetap kuat meski berada dalam kelemahan. Ya kan ada lagunya, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, walaupun dompetmu tetap saban. Tapi you bisa tetap bersuka cita. Kan saya selalu bilang, 2 tahun lalu kali saya khotbah di sini. Orang kaya adalah orang yang bisa bersuka cita. Ukuran orang Kristen begitu kalau saya. Duit lu 30 miliar, duit gue 300 ribu. Kalau lu marah terus, lu miskin. Lu kaya dalam hal dunia tapi you miskin dalam hal rohani. Saya lebih suka orang kaya rohani. Karena dengan apapun yang dia punya dia bisa bersyukur. Ya. Ingat loh, makanya saya ngeri, bukan gak boleh kaya saudara. Semakin kau makin kaya, semakin nanti kau lupakan Tuhan. Dan saya mau tanya sama saudara, boleh gak orang Kristen kaya? Mau jadi kaya boleh gak? Nah ini saudara mesti koreksi. Sorry ya penonton. Saya juga tanya ini minggu lalu di gereja ya. Lu kalau mau jadi kaya boleh? Boleh semua, emang lu Kristen rakus pengen kaya gitu kan. Saudara jangan berambisi jadi orang kaya. Karena saudara nanti akan jatuh dalam dosa. Berambisilah jadi orang yang bertanggung jawab. Lu kerja dengan pekerjaanmu, tanggung jawab, kekayaan Tuhan bisa kasih. Jadi biar Tuhan yang kasih. Kalau kita yang cari, itu pasti you partneran sama tuyul. Iya, you pasti partneran. Lu tiba-tiba gak ada kerjaan kok kaya. Pasti jam 11 sampai jam 3 bini lo gak tidur jagain lilin. Goyang, babi ngepet. Tapi kalau saudara bangun pagi, saudara kerja, saudara lakukan tanggung jawab, terus bos senang, dapat gaji, naik gaji, ada bonus, diberkati, makin banyak. Jadi jangan cari hartanya, jangan saudara. Saudara cari hubungan sama Tuhan dan saudara bekerja dengan tanggung jawab dan Tuhan akan bilang, dia pantas gue kasih segini karena dia orang yang gak neko-neko. Ini cukup segini, ya kan? Lu motor aja gak pernah penuh, tangki bensin mau minta mobil, gak boleh. Ya kan. Nih gue kasih mobilnya banyak, baik banget acara gereja dia pinjemin mobil. Tuhan lebih tahu saudara. Tapi kalau kita paksa menjadi orang kaya itu bahaya. Alkitab bilang banyak orang jatuh karena cinta uang.
Ya, jadi yang muda-muda, lu yuk kerja aja yang benar, tanggung jawab sama Tuhan. Karena kita bilang susah payahmu membuat kaya itu sia-sia. Ya, jadi kerja aja, bukan gak boleh kaya. Tapi biar Tuhan yang membuat orang menjadi kaya. Jangan orang, karena nanti kasihan istri kurang tidur kan, babi ngepet. Ya kan, begitu lo dikejar anaknya lupa bangunin mamanya ketiduran. Besok lo ada di panggangan, mati ya. Nah yang kedua, mari kita lihat ayat yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di atas dari bacaan pertama dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap bertahan di tengah tekanan-tekanan hidup. Jangan bersungut-sungut agar kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, ada tekanan, jangan bersungut-sungut. Jalan serta Yesus. Justru ketika kita terus maju, kuasa Tuhan semakin nyata. Dia akan bilang begini, ini orang tapi gak nyerah ya. Nah itu namanya kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Aduh bapaknya, aduh mamanya. Tapi di gereja dia gak tahu malu ya pelayanan padahal keluarganya hancur. Yang gak tahu malu tuh yang ngomongin. Kenapa? Karena dia terus aja melayani Tuhan. Ya saudara kalau mau melayani Tuhan, orang ngomongin, saudara mikirin, saudara gak akan bisa melayani Tuhan. Ya, bukan promosi, saya ada acara setiap malam nih, Nyonya suka nonton, namanya Sebelum Tidur. Saya khotbah sebelum tidur tiap malam gitu. Udah 178 episode sejak itu ya. Sejak corona. Terus orang ngomongin. Kalau gue urusin ngomongan orang gak jalan tuh sampai 179. Iya setiap malam gue siaran aja. Kayak orang gila aja. Saya bilang ini bukan gereja. Kalau gereja gak apa-apa lu kasih kolektor. Ini bukan gereja. Jadi gak bakal gue minta kolektor. Jangan takut lu gabung aja saya bilang. Kalau lu gak cocok sama ajaran gue. Lu matiin aja handphone. Lu jangan ngomongin gue. Kenapa? Lu ngomongin gue tetap aja khotbah. Nah jadi ada orang ngomongin ini pemain musik, biarin aja dia ngomongin, lu main aja terus. Ada orang ngomongin ini pemimpin pujian, biarin aja, ya lu muji aja. Yang ngomongin capek sendiri saudara. Kenapa? Karena disitulah waktu dia cari kelemahan kita, justru kita semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan gak membiarkan kita akan sampai jatuh. Makanya kuasa Tuhan akan dinyatakan pada orang-orang yang setia sama Tuhan. Nah saya buat catatan yang cukup panjang saudara ya. Karena udah mulai tua, suka mulai catat-catat saudara. Tahun ini 55 saudara ya. Haleluya. Tapi saya sejak Covid tambah sehat. Kenapa? Satu gak keluyuran. Ya keluyuran kalau ngopi juga orangnya itu juga. Kedua rajin banget gue. Ingat kecil nonton film silat. Ya film silat itu Jackie Chan kalau makan kan suka kuah-kuah. Jadi saya suka sekali beli dori, jahe merah. Gue rebus aja gak tahu rasanya kayak apa. Habis itu gue makan jahenya, gue minum airnya ya kan. Keringet-keringet tiap malam. Semalam lagi kita hajar lagi. Waduh kadang-kadang bagus juga ya. Saudara jangan pernah melihat corona itu sesuatu yang buruk saudara. Karena dari Tuhan gak pernah ada yang buruk. Sejak ada corona karaoke bubar. Sejak ada corona yang tukang selingkuh balik, ya kan? Sejak ada corona, ya kan? Yang suka bohongin orang tua pulang malam nggak ada. Jadi lu lihat dari sisi positifnya. Karena Tuhan selama ini tegur manusia nggak jelas, dikasih sedikit doang tuh benda nggak bisa kelihatan, goncang seluruh dunia. Dulu Tuhan kasih berkat gratis, sinar matahari kita cuekin, kita tidur gara-gara nonton drama Korea sampai jam 12. Sekarang lu nggak ada matahari jam 7 bilang, iya kok nggak ada matahari gue mau ngejemur, bingung kan? Makanya Tuhan sudah berkati kita, tapi kita bercanda terus. Ini teguran buat saudara dan saya. Semua pendeta terlalu anggap enteng. Bikin KKR 20.000, wah bangga. Tuhan bilang gue kasih corona, bubar KKR lu. Nah sekarang lu begini aja, yang baik-baik ya. Nah saudara, jadi ada hal-hal yang positif. Selalu, karena gak pernah Tuhan mengizinkan sesuatu itu semuanya buruk, enggak. Tuhan menghukum bangsa Israel juga positif kok, dibuang ke pembuangan supaya jadi benar. Ya saudara, jadi ya sudah sekarang jaga protokol. Sekarang kita saudara gak usah marah sampai dunia kiamat virus itu tetap ada. Gak bakal bisa, sekarang jaga badan aja sehat sampai nanti ditemukan obatnya. Jadi kalau ke gereja kan, huts, lu kenapa? Flu, kena covid nih, paling ke warung dong. Ci beli pil covid, ya sama kayak demam gitu kan. Ya nanti akan seperti itu, tapi nanti akan ada lagi yang baru kan, selalu baru tiap hari. Baru berkat Tuhan baru, tantangan, setan gak pernah diem saudara. Tuhan kasih gini, setan juga begini. Terus handphone bagus gak bagus, itu untuk baik kok tujuannya. Setan juga bergerak dari handphone, semua. Setan itu selalu beriringan terus sampai sangkakala berbunyi dan Tuhan datang menjemput.
Saudara dan saya menyongsong dia di awan yang permai. Nah, jadi catatannya semakin besar kelemahan dan pencobaan kita karena Kristus, semakin besar juga kasih karunia yang Kristus berikan kepada kita. Makanya saya selalu bertanya, kalau ada orang Kristen gak punya persoalan, hello, saya gak percaya dia Kristen. Kristen itu pasti bicara tentang berdampingan dengan persoalan. Kenapa? Karena Kristen selalu bertolak belakang dengan dunia. Jadi seumur hidup saudara jangan pikir gue ikut Yesus susah. Lu tinggalin Yesus sekarang susah juga. Susah juga. Tetapi saya mau kesusahan di dunia ini berakhir dengan kemenangan. Saya maunya begitu. Saya gak mau susah sekarang mati susah lagi. Saya mau susah mati seneng. Ngerti maksud saya kan? Ngerti dong, kalau gak ngerti nonton lagi 10 kali. Iya, YouTube-nya ya. Kita hidup susah, mati senang, itu tujuan saya. Nggak mau saya hidup susah, mati susah lagi. Masuk neraka jahanam. Kalau orang Arab bilang sana di Israel neraka jahanam dia bilang ya. Itu ternyata jahanam itu bahasa mereka gitu ya, bukan bahasa yang kasar gitu. Gitu ya. Ya jadi saudara mari kita lihat catatan yang jelas yang saya buat yang kedua. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal dalam kelemahan kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, bangga aja. Kelemahan kan bukan berarti si pemimpin pujian gue gak sanggup nyanyi, bukan. Kelemahan mungkin banyak orang mencari atau kelemahan mungkin dia harus mengeluarkan. Yang paling gampang pelayanan itu lu buang duit. Walaupun gak gede, bensin, waktu, pergaulan kita. Kita bisa jadi lemah oleh teman-teman bilang lu kayak gak ada waktu aja latihan nyanyi. Lu kan udah bisa nyanyi. Ngapain sih pakai datang-datang ke sini? Terus kita bilang gak bisa nih komitmen, kita mesti satu hati. Cie gitu orang bilang. Ya gak apa-apa. Itu kan sesuatu yang menurut dunia lemah tetapi kita semakin kuat. Semakin kita bisa membuktikan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada saudara tidak akan pernah melampaui kekuatan saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang saya suka sekali ketika saya menghadapi tekanan. Saya menghadapi banyak tekanan saudara ketika saya ngomong begini. Lancar banget nih orang ngomong tekanan banyak. Lu pikir gue gak bayar listrik? Lu pikir gue gak bayar sekolah anak? Nih kalau ada guru tanya aja. Makin COVID, makin gak tatap muka, makin mahal bayarannya. Gue bingung ya kan. Tapi kita harus lakukan. Kok saya masih bisa bayar sampai sekarang? Orang bilang, wah lu pendeta. Lu kan sekarang gak ada khotbah kemana-mana, gak dapet PK. Gue kasih tahu nih pendeta kalau dia ngomong ya. Sejak COVID, Pak Gembala kalau ada pendeta yang telepon-telepon. Pak ada ibadah, jangan undang tuh. Yang kayak begitu. Haram buat saya pendeta minta-minta khotbah. Ini pembuktian juga buat para pendeta. Ini pembuktian, saringan. Mau yang paling besar kita lihat, saringan buat gembala. Saringan buat pendeta, baru evangelis, pelayan. Ini saringan loh. Saudara kalau mau cari hidup dari gereja, hari ini tekapar semua. Sorry ya kalau ada pendeta nonton nih, bertobatlah ya. Serius saudara, siapa yang kuat dia yang menang. Saya percaya ketika Tuhan izinkan ini, Tuhan sedang menyaring. Jemaat-jemaat yang benar juga yang mana, akan terlihat. Hamba Tuhan yang benar yang mana, pelayan-pelayan Tuhan yang benar yang mana, akan terlihat saudara. Akan terlihat dan sudah nih nanti 4 Maret ulang tahun, 1 tahun corona di Indonesia ya kan. Kan 4 Maret kan Pak Jokowi umumin, saya anggap aja itu hari corona Indonesia saudara ya. 4 Maret, saya masih ingat saya baru pulang dari Israel, batuk-batuk. Pergi Maret pertengahan, saya udah batuk-batuk, 5 kali saya khotbah tuh kan. Langsung ke bandara, batuk-batuk. Teman kan kita masih ngomong di Wuhan gak ada di Indonesia, batuk-batuk saya selama ke Israel sampai pulang. Ya cuman diginin tit, di Mesir kan. Dong teriak kenapa? 93 atau 36 terbalik bahasa Arab. Oh mesinnya beda gitu. Yang menarik saudara itu saya cerita saya masuk Yerusalem. Dikit aja 2 menit saya cerita. Malamnya kita makan di hotel rame saudara. Ada orang India, ada orang Itali, Korea paling banyak 1 lantai. Besok pagi kita makan cuma Indonesia doang. Kita bingung ada apa nih? Terus teman tanya, semua disuruh pulang. Karena orang Korea mendarat 39, 30 positif. Itali katanya lagi banyak, pulang, India pulang, Indonesia. Saya benar, kalau ada yang pergi ke Israel waktu bulan itu akhir Februari, cuma orang Indonesia. Karena Indonesia belum pengumuman. Kita jalan-jalan sendiri, benar. Wih Indonesia pakai paspor. Teman saya nih kalau dia nonton nih mudah-mudahan di Surabaya, mukanya kayak Presiden Korea Utara. Jadi kalau jalan orang pada gini, corona, no, Indonesia, baru bisa masuk ke mall. Bayangin, begitu kita pulang pengumuman, bubar semua, ambiar ya. Tapi ya puji Tuhan.
Kalau saya udah kena rencana Desember berangkat lagi ya. Haleluya. Pokoknya berangkat terus ya. Nah ini luar biasa. Nah jadi yang kedua dikatakan begini 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan pernah lebih. Kalau saudara bilang gini, kayaknya gue udah gak kuat. Itu keputusan saudara, bukan keputusan Tuhan. Ada orang mau, maaf nih ya. Kalau ada yang nonton keluarganya pas melakukan hal yang sama. Ada orang bisa karena cinta bunuh diri. Itu bukan karena Tuhan. Saudara ambil keputusan sendiri bilang gue gak kuat. Ada orang menabrakkan dirinya ke kereta ya. Kalau gak salah di Jepang apa di Amerika orang kaya karena krisis waktu itu. Itu bukan keputusan Tuhan. Tuhan punya ketetapan dalam hidup orang Kristen ya. Atau dalam bahasa saudara kita nasib ya. Ini udah nasibnya gitu. Udah nasibnya orang Kristen bukan kecelakaan. Nasibnya orang Kristen masa depan penuh harapan. Itu nasib. Gak bisa dirubah. Ya kan? Bahasa kerennya ketetapan. Jadi kalau bunuh diri itu bukan nasib orang Kristen. Itu ambil keputusan sendiri keluar dari jalur nasib kita. Nasib kita jelas Tuhan bilang, aku tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Rancangan apa yang ada padamu ada padaku. Rancanganku padamu bukan kecelakaan. Tetapi memberikan masa depan penuh harapan. Makanya tahun ini saya juga memberi diri saya tahun optimis. Jadilah orang optimis. Kenapa? Karena rancangan Tuhan dalam hidup saudara itu bukan kecelakaan. Tapi masa depan penuh harapan. Haleluya. Nah jadi yang kedua, jangan pernah bersungut-sungut ketika berada dalam tekanan, kelemahan. Justru saudara makin dekatkan diri sama Tuhan. Ketika saudara tidak bersungut-sungut, kuasa Tuhan semakin nyata. Bikin orang dunia sampai bilang begini, kuatnya dia di kantor udah dikucilin. Hebat dia luar biasa. Nanti kalau ditanya, lu ke dukun mana? Ya dukun gue namanya Yesus Kristus, lu ke sono aja gitu. Mantranya ada di Alkitab, lo download aja Alkitab ya kan, tuh mantranya ada di situ. Udah lo belajar aja di situ kan, begitu lebih enak saudara. Saudara harus tunjukin, saya juga mau menunjukkan, jangan takut dengan keadaan. Justru sekarang kita tunjukin bahwa kita semakin kuat. Orang Kristen semakin kuat. Orang Kristen enggak, kalau yang sungguh-sungguh enggak akan loyo. Mau ada COVID-19 sampai COVID-25, 26, 27, 30, Kristen tetap jalan. Karena disitulah kuasa Tuhan makin nyata. Gereja tetap jalan. Saya nggak tahu sejak dibuka PSBB ini apakah ada klaster gereja. Saya nggak pernah dengar tuh. Biasa aja klaster tuh jadinya di pasar saudara. Di kondangan loh, kawinan loh. Sekarang orang kawinan juga adu keren-kerenan masker. Dulu tas, stocking, sepatu, sekarang masker ya kan. Begitu jalan bini naik mobil, lu gak cocok banget sih masker lu sama baju lu. Ya bingung. Dulu masker cuma biru aja tuh kayak tuh ibu kan. Sekarang aneh-aneh. Ya kan masker saya aja tuh hitam ada garis-garisnya gitu kan. Kalau fansnya Juventus pasti maskernya zebra ya kan. Jangan fans MU, setan ya. Setan merah ya. Jadi yang kedua, jangan bersungut-sungut agar kuasa Tuhan Yesus semakin besar. Jadi jelas saudara, apa yang harus kita kerjakan ketika kita berada dalam kelemahan di dunia seperti ini. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak meninggalkan kita. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Kenapa saya katakan jangan bersungut-sungut? Karena dengan kau bersungut-sungut engkau sedang menyetop pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kerjakan terus keselamatanmu. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Maka orang akan melihat kuasa Tuhan yang tidak kita rencanakan, orang bisa lihat ada. Maksudnya kita enggak panggil-panggil, enggak nunjukin, tapi orang bisa melihat dari sisi pandang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu yang saya katakan namanya adikodrati. Kok dia kuat ya? Kok dia beda ya? Kok dia begitu? Itulah yang namanya kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat bagaimana agar kita dapat tetap kuat meski berada dalam tekanan. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Wow, ini luar biasa sekali. Kalau saudara mau nanti PDF-nya saya kirim ya saudara ya. Begini, 2 Timotius 2 ayat 9-10 dikatakan begini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, maka dibelenggu seperti seorang penjahat. Ya, karena pemberitaan Injil, dia menderita, dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Manusianya boleh dipenjara. Kuasa firman gak bisa dipenjara. Ya, belum aja Tuhan izinin kita mati untuk menyabarkan firman ya. Tetapi penginjil-penginjil yang lalu, saya kalau gak salah kutip, saya pernah dengar seorang pengkhotbah juga cerita. Dulu katanya di Cungkok sana di Cina, penginjil datang menginjil mati.
100 tahun kemudian ada pertobatan. Jadi dikatakan darah orang benar itu tidak bisa begitu aja. Istilahnya gitu. Jadi orangnya boleh mati. Firmannya nggak pernah mati. Apa yang pernah didengar telinga tuh nggak bisa keluar hilang. Kecuali saudara sakit ingatan. Ya kan? Selama saudara dengar Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tinggalin Yesus itu tetap ada di kepala. Nah dikatakan di ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Wow ya kan? Sampai mana? Itunya di mana tadi? Kecil banget. Ya kan? Nah, bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi bagaimana orang bisa dapat menerima tentang Kristus? Bagian lain dibilang siapa yang mau pergi memberitakan? Bagaimana orang bisa mau dengar kalau nggak ada yang beritakan? Ternyata memberitakan itu menghadirkan penderitaan-penderitaan. Penganiayaan. Paulus bilang kalau juga gua dianiaya, ditangkap, diusir ke kota lain, dipenjara dan menunggu saatnya hukuman mati. Firman yang sudah disampaikan gak bisa ditarik ulang saudara. Jadi itu yang penting. Yuk saudara mungkin nggak dilahirkan atau nggak punya karunia ngoceh kayak saya ini orang Sumatera Utara kan. Tahu sendiri kalau nggak jadi pengacara pendeta, ya kan udah ya begitulah. Memang dari sononya ngomongnya lancar gitu. Saudara mungkin ngomongnya nggak lancar, tapi sikap hidup saudara itu lebih berarti daripada omongan lancar. Ketika saudara menunjukkan bahwa saudara ini sedang ditekan, menderita di kantor, tetapi saudara tetap melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab. Ketika saudara melayani, saudara tahu gue lagi menderita, gue lagi diomongin, tapi kerjakan terus. Maka apa yang kita kerjakan nggak bisa hilang. Saudara boleh dipecat dari kantor itu, kebenaran tetap ada. Tetap tinggal di kantor itu sampai nanti yang punya kantor tutup. Ya kan? Bahwa gue ingat loh si Sofi dulu ya, dia orangnya baik ya. Dia kerja di perusahaan lain, makanya dia cemerlang tuh di tempat itu. Nah akhirnya perusahaannya nyesel. Mau narik lagi Sofi minta 3 kali gaji. Nah repot ya kan. Nah oleh karena itu yang ketiga, tetap menjadi saksi Kristus bagi sesama. Jadi walau ada penderitaan, walau ada nih corona, tetap bersaksi bagi Kristus. Sekali lagi, mungkin saudara nggak pintar ngomong, dari sikap hidup. Perilaku itu menentukan kesaksian kita. Nah saya buat catatan bahwa firman Tuhan tidak bisa terbelenggu oleh apapun. Penderitaan yang kita alami tidak bisa membelenggu firman Tuhan. Firman Tuhan tetap akan diceritakan. Makanya saya selalu menantang, kalau saudara nggak kuat jadi orang Kristen sana, pergi. Tinggalin aja Yesus. Kenapa? Karena Yesus tetap akan diberitakan. Jadi jangan saudara pikir ngancem-ngancem. Ya udah kalau Tuhan gini gue pergi. Pergi aja, emang siapa lo? Gitu kan Tuhan bilang gue mati di Golgota untuk semua orang yang mau datang kepada saya. Kalau nggak mau ya udah. Jadi jangan suka ancam-ancam Tuhan semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kerjakan aja semua. Nikmati penderitaan. Percaya Yesus hadir dalam hidup saudara. Dan waktu saudara menikmati penderitaan, kuasanya akan semakin nyata. Dan lebih lagi tetap menjadi kesaksian bagi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Kita naikkan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan kita naikkan. Kita katakan dari hati yang paling dalam bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Haleluya. Hebat dan perkasa Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Engkau luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kau ingatkan lagi kepada kami, dalam kelemahan aku kuat. Saudara ingat firman Tuhan yang berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, amin, kuatkanku. Haleluya. Dasarku berharap. Ini aku berserah pada
kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tunduk kepala kita, tutup mata kita. Kita berdoa, kita responi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami semua yang ada hari ini, semua yang ada yang menyaksikan di rumah, kami semua mengalami penderitaan. Walaupun kami berbeda-beda jenis penderitaan, tapi hari ini kami ingat ketika kami menderita, kami tahu kami semakin kuat. Saudara, 3 bagian yang Tuhan ingatkan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita pada situasi yang tidak enak seperti ini. Saudara, terus nikmati hidup ini sampai saat ini. Jangan pernah bersungut-sungut. Karena kalau kau bersungut-sungut, kau menghentikan pekerjaan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, apapun yang kau alami, terus kerjakan keselamatanmu, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, apapun yang terjadi, apapun situasinya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, pergaulan. Kalau kau rasa situasinya tidak enak, jangan mundur, tetap bersaksi bahwa Kristus Yesus tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Haleluya. Saudara, kalau itu doa kita bersama, kalau itu doa saudara, mari bersama dengan saya taruh tangan kanan kita di dada, kita berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi dan kita katakan, Bapa di dalam surga, hamba mengangkat tangan bersama umat Tuhan di tempat ini. Sahabat-sahabat, saudara-saudara dalam Kristus di GSJ THI Jelambar ini. Bapa, kami angkat tangan karena kami tahu kami gak sanggup. Kami angkat tangan, kami menyerah karena kami tahu kami butuh Tuhan. Sehingga setiap tantangan yang kami alami hari ini, kami kembali diingatkan. Dan tangan kanan kami membuat materai di dalam dada kami. Engkau yang pantekkan firman Tuhan ini menjadi materai hidup, bahwa kami percaya Engkau Kristus Yesus yang setia, gak akan pernah tinggalkan kami. Oleh karena itu setiap persoalan yang ada, kami percaya hari ini dengan firman Tuhan. Kami gak akan bersungut-sungut karena kami tahu waktu kami tetap mengerjakan tanggung jawab kami, kuasa-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya Bapa, ketika kami taruh tangan kanan kami di dada, ketika kami angkat tangan kiri kami tinggi-tinggi, kami berjanji Bapa, minggu pagi menjelang siang ini kami akan tetap menjadi saksi-Mu. Kami akan tetap mengatakan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang mau menerimanya. Apapun keadaannya hari ini, kami tetap memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang taruh tangan kanan di dada, ambil waktumu 1-2 menit. Berdoalah secara pribadi, ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Dia baik dan Dia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku pada rancangan-Mu, bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa. Ini janji kami, bahwa dalam kelemahan sekalipun kami akan tetap setia, karena kami tahu ada kasih karunia yang lebih dari cukup menaungi setiap langkah hidup kami.
Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu di dalam hati kami. Dan lebih dari itu kami terima firman-Mu sebagai komitmen yang baru untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Penggabean yang sudah memberkati kami. Dan kami juga ingin memberikan persembahan yang terbaik di momen ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kami. Dan bentuk pengakuan kami bahwa semua yang kami punya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dari hati kami yang terdalam, kami siap memberikan persembahan. Mari siap kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk family, persembahan akan diberikan melalui QR Code secara daring. Bagi family yang di gereja yang masih ingin memberikan uang dalam bentuk fisik, ada kotak persembahan di depan, family bisa memberikannya sembari pulang. Sembari persembahan diumumkan, QR code-nya kita akan mendengarkan pengumuman yang datang pada hari ini. Pertama-tama saya kasih untuk kesembuhan rekan yang pernah positif gitu ya. Jadi bagi family jangan lupa masukkan prayer requestnya, dan kalau sudah dijawab prayer requestnya, masukkan juga praise reportnya. Sunday service 1 minggu depan dengan tema bulanan masih sama hidup yang berkemenangan, dengan tema mingguan Tuhan sumber kemenangan yang diambil dari Ulangan 20 ayat 4. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pembicara yang paling ambiar, Saudara Robi Lim. Jadi jangan lupa datang minggu depan, saksikan pendeta yang paling ambiar. Pendaftaran tetap via website di gsjthi.com/online-booking, terbatas untuk 30 jemaat di batas usia 14 sampai 65 tahun. Pendaftaran dibuka mulai dari hari ini jam 10 sampai nanti hari Jumat jam 12 malam. Berikutnya kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat semua family yang berulang tahun di bulan Januari. Tepuk tangan. Happy birthday buat Jonet, buat Sharon, buat Ngui, buat Bapak Anto Aryono yang ulang tahun di hari ini, tepuk tangan secara khusus. Dan buat nanti Cici Selago di tanggal 26, Tuhan Yesus memberkati. Gak ada yang lain, saya undang semua sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami ingin mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, supaya kami terus boleh menjadi saksi Kristus di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, supaya kami tidak bersungut-sungut. Dan supaya kami ingat terus bahwa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk setiap kami. Kami ingin berdoa untuk family kami yang berulang tahun di bulan Januari. Terima kasih atas umur yang Tuhan tambahkan. Terima kasih atas kesetiaan mereka sepanjang tahun 2020, dan kami tahu di tahun 2021 di umur yang baru Tuhan akan lebih lagi memberkati, lebih lagi memakai setiap family kami yang berulang tahun sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kalau kami ingin pulang, izinkan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Saya undang hambanya Bapak Gembala. Mari sidang jemaat family, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Semua yang di rumah juga arahkan mata hati kepada Tuhan. Di akhir ibadah ini, seperti firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Hidup di dalam pengucapan syukur, maka engkau akan hidup menyaksikan kasih Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cita kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Aku percaya
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati family sekalian. Bukan kasih-Mu bagi hidupku di saat hatiku berpaling dari-Mu. Kau yang setia menantikanku, membawa hatiku kembali padamu. Kau Bapa yang setia, rencana-Mu yang terbaik di dalam hidupku. Kau Bapa yang ajaib, ku percaya janji-Mu akan menjadi nyata di hidupku. Bukan kasih-Mu bagi hidupku saat hatiku berpaling dari-Mu. Kau yang setia menantikanku, membawa hatiku kembali padamu. Kau Bapa yang setia, rencana-Mu yang terbaik di dalam hidupku. Kau Bapa yang ajaib, ku percaya janji-Mu akan menjadi nyata di hidupku. Kau Bapa yang setia, rencana-Mu yang terbaik di dalam hidupku. Kau Bapa